al-khamis wal 'ishrun. Sahih? Hadis al-khamis wal 'ishrun, hadis yang ke-25. An Ummi Qais bint Mihsan al-Asadiyah annaha atat bibnin laha saghir lam ya'kul at-ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaghsilhu. Wa fi hadits Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utiya bisabiyyin fabala ala thawbihi fada'a bima'in faatba'ahu iyyah. Wa li Muslim faatba'ahu bawlahu wa lam yaghsilhu. Dari Ummi Qais binti Mihsan al-Asadiyah, yakni dari Bani Asad. Anaha atat bibnin laha, bahwa dia datang membawa bayinya yang laki-laki. Saghir. Lam ya'kul at-ta'am, belum makan makanan. Berarti masih ASI murni, air susu ibunya. Dibawa kepada Rasulullah SAW di pangkuan beliau. Fabala ala thawbih, maka bayi itu buang air kecil, pipis di pangkuan Rasulullah SAW, di baju Rasulullah SAW. Fada'a bima'in fanadahahu, maka Nabi pun meminta air, kemudian nadahahu ala thawbihi, kemudian disiramkan ke bajunya. Walam yaghsilhu, dan beliau tidak mencucinya. Masih ingat apa makna nadaha? Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yang menyatakan kuntu rajulan madzaan fa amartu al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala anhu fas'alahu faqala, maka Nabi bersabda, igsil dzakaraka wandah farajak. Nadaha kita terangkan kemarin maknanya memerciki dengan air, tetapi bermakna pula mencuci. Apalagi dalam hadis kemarin disebutkan dengan lafaz lain, igsil dzakaraka wa tawadda, cuci kemaluanmu dan berwudulah. Berarti mana fandah adalah igsil. Tetapi di sini ta'ayyan makna al-awwal wala tsani. Tertentu maknanya makna yang pertama, bukan makna kedua. Sebab kalimatnya fanadahahu wa lam yaghsilhu, memerciki dengan air dan tidak mencucinya. Berarti makna nadah di sini adalah makna yang pertama, yaitu memerciki dengan air saja, tidak dicuci. Dan sudah pernah kita sampaikan perbedaannya, bahwa nadah dengan makna memerciki dan mencuci, perbedaannya kalau mencuci air itu berpindah ke tempat lain. Tetapi kalau nadah, air itu tidak berpindah ke tempat lain, hanya dibasahi saja. Dalam lafaz kedua pun, atau dalam hadis kedua bahkan, karena dari sahabat, dari rawi yang berbeda, dari Aisyah ummul mukminin, anna Rasulullah SAW utiya bisabiyyin, bahwa Nabi didatangkan kepadanya seorang anak kecil, bayi yang belum makan makanan apapun kecuali air susu ibunya. Fabala ala thawbihi, maka ternyata bayi itu buang air kecil di pangkuan Rasulullah SAW atau di baju Rasulullah SAW. Fada'a bima'in, maka beliau meminta diambilkan air. Fa'atba'ahu iyyah, kemudian dialiri air padanya. Wali Muslim, dalam lafaz Muslim disebutkan fa'atba'ahu baulahu wa lam yaghsilhu, hanya dialirkan atau dipercikkan air pada kencingnya atau pada
baju yang basah, walam yaghsilhu dan tidak mencucinya. Berarti lafaz yang pertama maupun lafaz yang kedua disebutkan dengan tegas lam yaghsilhu, tidak mencucinya. Berarti hanya an-nadhu. Nadah adalah diperciki air saja. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, karena sahabat radhiyallahu taala anhum yatuna an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi atfalihim. Bahwa mereka para sahabat-sahabat radhiyallahu taala anhum biasa datang membawa bayinya menemui Rasulullah SAW. Berharap mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebab Rasul SAW. Liyanalu min barakatihi wa barakati du'aihi lahum. Mereka berharap barakah dan berharap barakah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena biasanya kalau didatangkan seorang anak kecil kepadanya, maka Nabi akan mendoakannya. Kenapa? Wa kana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min latafatihi wa karami akhlaqihi yastaqbiluhum bima jabalahu Allah alaihi. Dan bahwasanya Rasulullah SAW karena lembutnya beliau, latafatihi wa karami akhlaqih, dan karena mulianya akhlak beliau, maka beliau pun yastaqbiluhum bima jabalahu Allah alaih. Rasulullah SAW biasa menerima mereka dengan bayi-bayi mereka, anak-anak mereka, dan Nabi mendoakannya. Qala minal bishr was samahah, diterima dengan gembira, diterima dengan sukarela. Ini karena adab yang baik, karena akhlak yang baik, kelembutan Rasulullah SAW. Faja'at Ummu Qais, maka pada satu hari datang Ummu Qais bibnin laha saghir, dengan anaknya yang masih kecil, yang masih bayi. Dan diriwayatkan lam ya'kulit ta'am, yang belum makan makanan apapun. Ay lam yataqawwat illa bilaban, tidak dia mendapatkan makanan pokok kecuali dari susu ibunya. Yataqawwat bil laban. Walam yasil ila sinni taqawwut bighairi laban, belum mencapai umur taqawwut bighairi laban, belum mencapai umur yang makan dengan selain susu. Famin rahmatihi ajlasahu fi hijrih al-karim, maka termasuk rahmat dan kasih sayang Rasulullah SAW, beliau mendudukkan bayi tersebut di pangkuannya. Fabala as-sabiyyu ala thawbin nabi, ternyata bayi kecil itu buang air kecil, pipis di pangkuan Rasulullah SAW. Ala thawb, di atas baju gamis Rasulullah SAW. Fatalaba ma'an, maka Nabi meminta diambilkan air. Farasha makan al-bauli min thawbihi rasha, maka Nabi memerciki tempat air kencing tadi di bajunya rashan. Ini sebagai maf'ul mutlaq. Rasha, rashan. Rasa yang pertama fi'il, yang kedua maf'ul, isim maf'ul. Farasha makan al-bauli min thawbihi rasha, maka diperciki dengan benar-benar percikan, bukan disiram. Dengan maf'ul mutlaq maknanya bukan dicuci, tapi benar-benar hanya diperciki saja. Walam yaghsilhu ghaslan, tidak mencucinya dengan pencucian. Baik, hadza ma'na al-hadis secara ringkas. Ikhtalaf al-ulama, berselisih para ulama tentang masalah pencucian ini. Bahkan mereka memperdebatkan pula tentang air kencing bayi yang belum makan makanan, baru air susu ibunya. Apakah najis atau tidak najis? Mereka berselisih. Taib yang berpendapat najis berselisih pula
Bagaimana membersihkannya? Apakah cukup dengan diperciki atau harus dicuci? Yang berpendapat bahwa itu najis, mereka berselisih lagi. Apakah najis yang berat, mughalladhah, atau najis yang ringan, mukhaffafah, atau najis yang wasat, yang tengah-tengah, mutawassitah. Kita lihat yang pertama dulu. Yara ta'ifatun minal ulama anna dzakara wal untha sawa fil iktifa bin nadhah. Berselisih pula tentang bagaimana kalau laki-laki, bagaimana kalau perempuan. Sebab yang disebutkan di sini bibnin laha saghir. Yang kedua juga bisabiyin. Kedua-duanya laki-laki. Bibnin laha saghir mudzakkar, bisabiyin juga mudzakkar. Dan biasa mereka membawakan anak-anak laki-laki mereka pada Rasulullah SAW. Dan jarang sekali mereka bawakan anak-anak perempuan. Wallahu ta'ala alam, ini adalah kebiasaan mereka. Orang-orang Arab ketika itu, mereka bawakan dan biasa anak laki-laki yang sering dibawa-bawa. Adapun yang perempuan biasanya jarang dibawa-bawa. Tayyib, itu yang pertama. Yang kedua, kalau begitu, hukum tadi, apakah hanya pada bayi laki-laki, atau juga pada bayi perempuan? Yara ta'ifatun minal ulama, sekelompok dari para ulama berpendapat, anna dzakara wal untha sawa, bahwa laki-laki dan perempuan sama. Fil iktifai bin nadhi, bahwa cukup dengan percikan air saja. Kalau yang laki-laki nassan, yang perempuan qiyasan. Mereka anggap sama. Kalau yang laki-laki nassan sharihan, karena nasi laki-laki, bibnin laha saghir, mudzakkar. Utiya bisabiyin, juga laki-laki. Nassan sharihan. Bagaimana yang perempuan? Qiyasan. Kalau laki-laki juga seperti itu, perempuan juga sama. Qiyasan lil unsa ala dzakar. Jadi dikiaskan yang perempuan kepada yang laki-laki. Wa tara ta'ifatun ukhra, adapun sekelompok ulama yang lain berpendapat annahuma sawa fi wujubil ghusl. Kata mereka, laki-laki mau perempuan sama, harus dicuci. Bayi laki-laki ataupun bayi perempuan, air seninya, air kencingnya harus dicuci. Perhatikan, yang tadi menganggap sama, cukup diperciki. Yang kedua, menganggap sama, harus dicuci. Wa adamul iktifa bin nadah, dan tidak cukup hanya dengan nadah, dengan diperciki. Wa kilat ta'ifataini lam tastanid ila dalil. Masing-masing dari dua kelompok ini tidak bersandar dengan dalil-dalil. Artinya, tidak bersandar dengan dalil-dalil yang kuat. Apalagi dengan qiyas. Bolehkah dikiaskan laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki? Tidak bisa. Karena laisa dzakaru kal untha. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa laisa dzakaru kal untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Maka beberapa perkara tidak bisa dikiaskan. Laki-laki dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki. Tapi kalau begitu harus dibedakan. Bagaimana membedakannya? Qala wan nadhu lidz-dzakari wal ghusl lil untha. Nadah hanya memerciki air saja, itu bagi air seninya bayi laki-laki. Wal ghusl, sedangkan dicuci bagi air kencingnya bayi yang perempuan. Walladzi tadullu alaihi al-ahadits sahihah, ini yang ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih. As-sarihah, dengan tegas. Wa huwa madhhabul a'immah, dan ini mazhabnya para imam-imam. Di antaranya Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Juga pendapatnya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Juga pendapatnya Ishaq ibn Rahuyah rahimahullahu taala.
Dan juga pendapatnya Imam Al-Auza'i rahimahullah. Dan juga Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahumullahu ajma'in. Waqtarahu syekhuna, dan ini pula pendapat yang dipilih oleh syekh kami, kata Abdullah Al-Bassam rahimahullah, bahwa ini adalah pilihan syekh kami, pendapat syekh kami, yaitu As-Sa'di rahimahullah. Wa katsirun minal muhaqqiqin, dan juga kebanyakan dari para muhaqqiq. Demikian ikhwan fillah azakumullah. Karena nas-nas yang sharihah dalam hadis ini semuanya menyebutkan laki-laki. Bibnin laha saghir au bisabiyyin. Apa hikmahnya? Kok dibedakan laki dengan perempuan? Karena yang laki-laki biasa mereka bawa-bawa, sehingga butuh keringanan. Adapun para wanita atau bayi-bayi perempuan biasanya jarang dibawa-bawa, maka tidak ada keringanan tersebut. Harus dicuci. Karena kaidahnya al-amru idza daqat tasa'. Al-amr idza daqat ittasa'. Sebuah perkara kalau daqa, kalau dia sempit, pasti akan ada jalan keluar. Daqa, dayyiq, sempit. Ittasa'. Ittasa' meluas. Semua perkara dalam agama ini, karena inna hadzal din yusrun, agama ini mudah, maka setiap keadaan sempit pasti akan ada jalan keluar atau pasti akan ada keluasan. Idza dhaqa ittasa'. Karena di sini ittasa', maka qafnya masuk kepada ta. Idza dhaqat tasa'. Idza dhaqat tasa'. Baik, kembali kepada kitab. Maka ketika mereka biasa membawa anak-anak laki-laki mereka atau bayi-bayi laki-laki mereka, maka ketika ada kesulitan, ada kesempitan, ada jalan keluar, yaitu tidak wajib dicuci, hanya cukup dengan diperciki air. Ma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid, minha najasatu baulil ghulami wa in lam ya'kul at-ta'am li syahwah. Yang pertama, najisnya air kencing bayi laki-laki walaupun belum makan makanan li syahwatin. Apa maknanya li syahwatin? Barakallahu fiikum. Bayi yang masih menyusui kadang-kadang suka dicoba-coba dikasih sesuatu di mulutnya, udah dimakan. Itu nggak masuk hitungan. Karena itu bukan syahwah. Tapi yang dimaksud adalah anak itu bisa makan sendiri dengan kemauannya. Baru itu yang dikatakan sudah makan makanan ta'am. Kalau masih menyusu, walaupun sesekali suka dicoba pakai makan ini, itu belum masuk. Jadi apa yang dimaksud? Belum makan makanan yang kemauan sendiri. Si bayi itu makan. Baik. Itu yang pertama, faedahnya. Bukan ada yang bertanya, tapi kenapa kok nggak dicuci? Katanya najis. Limada lam yughassal? Kenapa nggak dicuci? Dua-duanya riwayat menyebutkan walam yaghsilhu. Nadahahu walam yaghsilhu. Fa atba'ahu baulahu walam yaghsilhu. Kalau najis kan harusnya dicuci. Kenapa nggak dicuci? Jawabannya ada pada yang kedua, bahwa najis ada yang mughalladhah, ada yang mutawassithah, ada yang mukhaffafah. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang sedang. Yang berat tidak cukup dicuci sekali. Harus 7 kali. Wa ulahunna biturab. Dicuci 7 kali dan salah satu dengan pasir. Ada pula yang mereka istilahkan, ini istilah para fuqaha ya. Istilah para fuqaha. Mughalladhah, mukhaffafah dan mutawassit. Baik. Ada pula yang dikatakan mutawassit, yang dicuci seperti biasa. Cukup ketika hilang warna, rasa dan baunya cukup. Tidak harus 7 kali, tidak harus dengan pasir. Yang ketiga, mukhaffaf, ringan.
yakfi birrash. Biasa mereka masukkan para fuqaha ke dalam mukhaffafah adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Masih menyusu susu ibunya. Taib. Yang kedua biasa apa dimasukkan? Medi, sebagaimana sudah kita bahas. Apakah najis atau tidak najis? Mereka yang menganggap tidak najis karena cukup diperciki. Mereka yang menganggap najis karena harus diperciki. Berarti jawabannya najis tapi ringan. Najis yang ringan. Taib. Maka pendapat yang kedua, faedah yang kedua, kifayatur rasyi. Cukup dengan memerciki. Alladzi la yablugh darajatal jiryan. Yang tidak mencapai derajat mengalir. Cukup itu. Litathhir baulil ghulam. Untuk mensucikan air kencing bayi laki-laki. Kalimat la yablugh darajatal jiryan kharaja minhu al-ghusl. Kharaja minhu al-ghusl. Artinya kalimat beliau cukup dengan ras yang tidak mencapai darajatal jiryan itu untuk menunjukkan bukan dicuci. Karena perbedaan ras nadah dengan mencuci adalah darajatal jiryan. Nah, ini kainmu. Terkena air kencing bayi laki-laki yang belum makan makanan. Kalau dikasih air disiram, sampai mengalir ke bawahnya, itu namanya dicuci. Itu namanya dicuci. Ada ghusl. Adapun rash lam yablugh darajatal jiryan, tidak mencapai derajat mengalir. Bahasa kitanya dibasahin saja. Cukup dibasahin saja. Ini air kencingnya kemudian dibasahin. Percikin air. Maka basahnya semakin banyak. Cukup. Lam yablugh darajatal jiryan. Tidak sampai mengalir ke tempat lain airnya. Kalau sampai mengalir ke tempat lain, maka itu namanya dicuci. Itu namanya dicuci. Wal farq bainahuma wadih. Perbedaan antara keduanya wadih. Ma huwa jiryanul ma, mengalirnya air ke tempat lain. Kalau diperciki saja dan masih tetap di tempatnya, maka itu namanya rash. Nadah. Kalau dialirin dengan banyak sampai mengalir ke tempat lain, itu namanya dicuci. Baik. Wa baulul ghulam alladhi lam ya'kul at-ta'am kifayatur rash. Cukup dengan diperciki saja. La yablugh darajatal jiryan, tidak sampai mengalir airnya ke tempat lain. Itu cukup litathhiri baulil ghulam. Cukup untuk mensucikan air seni bayi laki-laki. Yang ketiga, istafadna min hadha al-hadis fawaid minha akhlaqun nabi. Kita mendapatkan pula faedah akhlak Nabi SAW al-karimah yang sangat mulia. Wa tawadhu'uhul jam, dan tawadhu'nya yang sangat tinggi. Jam itu sangat. Naam. Hubban jamma. Tawadhu'uhul jam. Tawadhu' yang sangat. Apa lagi faedahnya? Banyaknya mereka membawa anak-anak mereka kepada Rasulullah SAW. Karena berharap doa Rasulullah SAW. Karena kebiasaan Rasulullah SAW, ketika didatangkan seorang bayi kepadanya atau seorang anak, maka beliau akan mendoakan. Di antaranya, "U'iduka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min ainin lammah." Dan mereka sangat berharap kalau doa Rasulullah SAW akan dikabulkan dan akan mendapatkan barakah yang tinggi. Faedah lain, ikhtalafa al-ulama fi sabab alladhi awjaba at-tafriq baina baul al-ghulam wa baul al-jariyah. Faedah lainnya adalah perselisihan para ulama tentang sebabnya. Kenapa harus dibedakan
antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Malladhi aujaba at-tafriq baina al-ghulam wa baul al-jariyah. Baina baul al-ghulam wa baul al-jariyah. Apa sebabnya? Dibedakan air seni laki-laki, bayi, dan air seni bayi perempuan. Wa talammasa kullun minhum hikmah. Masing-masing dari para ulama mencari hikmah-hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang sarat fi nadharihi al-fariqah al-munasibah. Yang bisa menjadi pembeda yang tepat. Apa hikmahnya? Kok dibedakan laki dengan perempuan? Banyak talamusat itu memperkirakan hikmah-hikmah apa. Wasan hadis talamusat, dan yang paling bagus dari apa yang disebutkan oleh para ulama dari hikmah-hikmah pembedaan bayi laki-laki dengan bayi perempuan adalah salah satu dari dua pendapat. Artinya ada pendapat-pendapat lain yang tidak mu'tabar, tidak teranggap. Yang teranggap dan paling baik ada dua pendapat. Yang pertama, annal ghulam 'indahu hararatun ghariziyatun zaidatun ala hararatil jariyah. Yang pertama, bahwa seorang bayi laki-laki memiliki panas ghariziyah, panas yang merupakan perkara yang lumrah, yang zaidah, yang lebih daripada panasnya bayi perempuan. Tabiat panas yang ada pada bayi laki-laki lebih daripada panas yang ada pada bayi perempuan. Yang tadbakhut ta'am, yang akan memasak makanan lebih sempurna. Wa talattaf al-fadalatil kharijah, maka akhirnya menjadi baik apa yang keluar daripadanya. Fadalat itu adalah yang keluar dari tubuh manusia. Bahasa mereka ekskresi. Dan tahu ya. Ada berapa jalan keluar atau ada berapa yang keluar dari tubuh manusia? Keluar keringat, keluar air seni, air besar, buang air kecil, keluar apa lagi? Keluar ingus, keluar air mata. Itu semua yang keluar dari tubuh manusia akan jadi baik kalau panasnya di dalam cukup baik. Wa ma hadhihi al-harara az-zaida kaunu at-ta'am at-tifl latifan. Oleh karena itu, karena panas yang lebih pada bayi laki-laki, maka makanan bayi tersebut lebih lembut, lebih bagus. Li'annahu laban, karena makanannya susu. Al-jariyah laisa ladaiha al-hararah al-mulattifah. Adapun bayi perempuan tidak memiliki panas yang seperti laki-laki. Wa yu'ayyidu hadha taqyid nadh an-najasah bi'adami akli at-ta'am illa al-laban. Yang lebih mendukung pendapat ini adalah karena dikhususkan bayi tadi, bayi yang belum makan makanan selain susu. Berarti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan ekskresi yang keluar itu lebih bersih karena panasnya lebih dan yang dimakan suci, yaitu air susu ibunya. Maka syaratnya bi'adami akli ta'am, syaratnya belum makan makanan lain illa laban, kecuali susu ibunya. Wasani, adapun yang kedua, alasan mereka membedakan laki dengan perempuan atau jawaban mereka mencari hikmah apa perbedaannya. Katanya, annal ghulam adatan arghab ila an-nas min al-jariyah. Bayi laki-laki biasanya lebih disukai oleh manusia daripada bayi perempuan. Fayakthur hamluhu wa naqluh. Maka lebih banyak dibawa, lebih banyak digendong, lebih banyak dipindah-pindahkan dari tangan yang satu tangan yang lain. Wa tubashir najasatahu. Tentunya lebih sering mereka terkena najis
laki-laki atau bayi laki-laki. Mimma yusabbibul masyaqqah, yang itu menyebabkan kesulitan, wal haraj, kesusahan. Fasumiha bitakhfifi najasatihi, maka diberikan toleran, kemudahan dengan diringankannya najasatu baulit tifli al-ghulami al-dzakar alladhi lam ya'kul at-ta'am. Oleh karena itu dimudahkan dengan diringankannya najis bayi laki-laki yang belum makan makanan apapun. Wa yu'ayyiduhu ma ya'rif an-syari'ah, ma yu'raf an-syari'ah. Di antara yang mendukung alasan kedua ini atau jawaban kedua adalah apa yang dikenal dalam syariat. Minas samah wa taysir. Bahwa syariat ini banyak toleran dan banyak kemudahan. Apa kaidahnya tadi? Al-masyaqqah tajlibut taysir, atau al-amr idza daqat tasa'. Ini sungguhnya sama kaidahnya dengan yang tadi. Diistilahkan kadang dengan kalimat idza daqat tasa', kadang-kadang diistilahkan dengan al-masyaqqah tajlibut taysir. Kesulitan akan membawa kemudahan. Kesulitan akan membawa kemudahan. Sebagaimana di sini daqa ittasa', kalau sempit akan ada jalan keluar. Ala anna ba'd al-ulama ja'aluhu min al-masail at-ta'abbudiyah. Hanya saja sebagian para ulama menganggapnya bahwa ini masalah ta'abbudiyah. Masih ingat apa maknanya ta'abbudiyah? Hah? Apa? Tidak ada alasan-alasan yang bisa dipahami dan diketahui dengan akal. Artinya, ada pula para ulama yang berkata, pokoknya dari sononya udah begitu. Udah gak usah dijawab-jawab. Gak usah, mungkin karena ini, mungkin karena itu. Pokoknya begitu. Itu namanya ta'abbudiyah. Artinya ada ulama yang menjawab, karena bayi laki-laki lebih panas dari bayi perempuan, memiliki hararah zaidah, sehingga hasil ekspresinya lebih sempurna daripada perempuan. Ada. Ada pula yang menyatakan, karena bayi laki-laki sering dibawa-bawa. Karena sering dibawa-bawa, maka sering mengenai mereka najis-najisnya. Maka diberi keringanan. Apa yang sulit, diberi kemudahan. Ala anna ba'dul ulama. Ternyata beberapa ulama menganggap bahwa itu ta'abbudiyah. Artinya ta'abbudiyah tidak dijawab dengan barangkali-barangkali. Enggak dijawab dengan kemungkinan-kemungkinan. Pokoknya dari sananya sudah begitu. Pokoknya diperintahkan begini pada laki-laki, diperintahkan begitu pada perempuan. An-nadah lil-dzakari wal-ghusl lil-untha. Allati la tuqal hikmatuha. Itu pendapat yang berkata bahwa tidak bisa dipaham dengan akal hikmahnya. Wallahu a'lam bimuradih. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendakinya. Wallahu ta'ala alam. Pokoknya kalau laki-laki cukup dengan nadah. Kalau air seni bayi perempuan harus dicuci. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik. Ilahuna naktafi barakallahu fikum. Baik. Al-hadits al-khamis wal-'ishrun. Sahih? Hadis al-khamis wal-'ishrun, hadis yang ke-25. An Ummi Qais binti Mihsan